Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Hernita SEMM. Saya adalah dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Nomor induk dosen saya adalah 0409119201. Pada tahun 2018, alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Mikroekonomi. Dalam perjalanan saya menjadi seorang dosen pada tahun 2018 sampai saat ini, saya pernah mengampu beberapa mata kuliah yang lain, di antaranya akuntansi biaya, statistik 2, dan teori pengambilan keputusan. Pada semester genap tahun 2022 ini, tahun akademik 2021-2022, alhamdulillah saya diamanahi mata kuliah mikroekonomi, di mana mikroekonomi ini terdiri dari bobot 3 SKS. Pada semester ini, saya tidak hanya mengampu mata kuliah mikroekonomi saja, namun saya diamanahi untuk membimbing PKL, membimbing tugas akhir mahasiswa dalam penyusunan skripsi mahasiswa. Di mana mata kuliah mikroekonomi ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, mikroekonomi ini adalah mata kuliah prasyarat, di mana setelah menempuh mikroekonomi ini, mahasiswa mampu menempuh mata kuliah lanjutan makroekonomi. Pada semester ini, mikroekonomi adalah mata kuliah yang mengharapkan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di mana mahasiswa dapat belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi dan metode-metode untuk menentukan pasar serta pengambilan keputusan dalam permasalahan ekonomi pada subsektor mikroekonomi ini. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakan teori perilaku konsumen sebagai materi penulisan ilmiah atau mengimplementasikan pada aktivitas pengambilan keputusan pada usaha nyata. Juga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan melakukan penentuan biaya produksi sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi dari yang ditentukan. Selain itu, mata kuliah ini pada semester genap 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Pada pertemuan-pertemuan di dalam kelas ini ada materi yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah mengenai konsep mikroekonomi, analisa, dan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, ada teori dan konsep permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Kemudian ada teori dan konsep elastisitas. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen, teori biaya produksi, dan macam-macam pasar yang ada di Indonesia. Mata kuliah mikroekonomi ini sesuai dengan capaian prodi, di mana capaian itu yang pertama adalah sikap atau S9, di mana menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan atau PS1, di mana menguasai konsep teori mikroekonomi dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian yang ketiga itu keterampilan umum atau KU1, di mana mahasiswa ini mampu mengambil keputusan hasil analisis informasi dan data, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Di samping CPL Prodi ini ada
yang keempat, yaitu keterampilan khusus KKI, di mana mahasiswa ini mampu menyelesaikan masalah rutin bidang ekonomi manajemen dengan kaidah yang berlaku. Adapun CPMK yang sesuai dengan mata kuliah mikroekonomi ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep teori mikroekonomi. Kemudian yang kedua, menjelaskan teori permintaan, penawaran, serta keseimbangan pasar dan teori elastisitas. Kemudian yang ketiga, menggunakan konsep teori perilaku konsumen, teori biaya produksi, dan metode penentuan pasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu mampu mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasikan hasil kajian dalam bentuk makalah dan tugas akhir dari berbagai konsep teori mikroekonomi. Adapun metode pengajaran yang diberikan di dalam kelas untuk mata kuliah mikroekonomi ini adalah DIA, delivery, di mana saya sebagai dosen menentukan dulu bahan kajian, materi yang akan disajikan, dan referensi-referensi dalam bentuk textbook. Kemudian disajikan dalam bentuk PowerPoint, di mana referensi itu berasal dari pustaka utama, yaitu buku teori mikroekonomi. Kemudian yang kedua adalah buku mikroekonomi. Kemudian yang ketiga adalah buku penunjang yang saya dan rekan saya sendiri yang sudah meng-ISBN-kan buku atau bahan ajar maupun modul yang dibuat dalam rangka membantu referensi tambahan untuk menunjang perkuliahan mata kuliah mikroekonomi ini. Yang kedua itu adalah instruction, di mana pada metode ini saya menyiapkan Zoom, Google Meet, Google Classroom, bahkan Jitsi di dalam sistem satu Unmah untuk memudahkan diskusi dan menginstruksikan berbagai tugas individu, kelompok maupun tugas-tugas proyek yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga dengan adanya aplikasi yang disiapkan itu memudahkan mahasiswa berkomunikasi dengan saya di luar kelas atau di luar ruangan. Kemudian yang ketiga itu adalah assessment, di mana dalam assessment ini ada beberapa poin yang dilakukan oleh saya dan mahasiswa itu sendiri. Yang pertama adalah di dalam kontrak belajar kami menyepakati ada pembobotan untuk kehadiran 10%, kemudian tugas 40% terdiri dari tugas individu, tugas terstruktur, tugas kelompok, dan tugas besar atau proyek. Setelah itu 50% itu masing-masing 25% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Di samping itu kami menyepakati di awal pertemuan ada punishment dan reward, di mana ini memunculkan motivasi untuk mahasiswa dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sehingga untuk punishment sendiri kami menyepakati keterlambatan masuk kelas itu hanya 15 menit dari jam yang ditentukan, di mana mahasiswa ketika terlambat sepakat dengan teman-teman yang lainnya untuk diberi hukuman berupa tidak mendapatkan kehadiran di dalam kelas. Tetapi pada pelaksanaan pengajaran, mahasiswa tersebut masih dibolehkan untuk bergabung di dalam kelas, hanya saja dia akan kehilangan atau tidak diberi nilai kehadiran yang 10% itu. Kemudian yang selanjutnya adalah reward. Reward ini adalah bentuk penghargaan yang saya berikan dan kami sepakati di dalam kelas untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meraih nilai mata kuliah mikroekonomi. Yaitu yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Ketika mahasiswa aktif di dalam kelas, maka ada bobot penilaian yang ditambahkan untuk nilai individu mahasiswa tersebut. Kemudian ada yang dinamakan dengan nilai etika, di mana mahasiswa tersebut ada penilaian lain selain keaktifan di dalam kelas yang menjadi nilai individunya adalah bagian dari etika mahasiswa dalam berkomunikasi kepada teman sebayanya maupun dengan kami sebagai dosen.
sehingga nilai akhir mahasiswa ada nilainya A, B, C, D, E, dan ada yang TL. Kemudian mahasiswa ketika sudah mendapatkan nilai, itu adalah bentuk evaluasi kami dari dosen untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi di dalam kelas. Selain itu, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah syarat yang sebelumnya adalah pengantar ilmu ekonomi mikro. Adapun tim teaching mata kuliah ini adalah saya sendiri dan kemudian ada rekan saya yaitu Bapak Pipi Sofian SEMM. Adapun media pembelajaran tambahan lainnya seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang disiapkan seperti InFocus, kemudian laptop, kemudian ada PowerPoint dan lainnya. Adapun pendekatan pembelajaran selain yang tadi saya sebutkan adalah menggunakan expository problem based learning. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah mikroekonomi yang saya ampuh pada semester ini. Selanjutnya adalah kita akan bertemu di dalam kelas untuk mata kuliah section 2, di mana kita akan membahas mengenai teori dan konsep permintaan, penawaran, dan elastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 1 ada di matematika ekonomi, ada di pengantar ilmu ekonomi, bahwasanya materi permintaan dan penawaran ini juga diulas di bab mikroekonomi tapi di bab kedua. Oke. Ada yang masih ingat apa perbedaan secara mendasar antara permintaan dan penawaran? Permintaan adalah penawaran atau jasa yang diberikan pada tempat harga tertentu. Oke, betul ya, demikian. Kita bisa lihat ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwasanya ada seorang penjual durian, kemudian ada bibi-bibi pembeli, ya. Di sini nanya, aku beli 10 ya Nek. Berapa harga durian ini? 5.000 rupiah. Ini adalah ilustrasi dari sebuah transaksi di pasar, di mana ada penjual dan pembeli yang menerangkan ada harga, ada barang. Itu yang indikator di dalam permintaan. Kita lihat. Berbicara permintaan, itu berbicara kita sebagai posisinya konsumen. Ini pernah saya ulas. Saya kira rekan-rekan, permintaan adalah jika harga barang naik, maka permintaan turun. Yang pertama di dalam permintaan itu jelas harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita hanya mengulas. Karena apa? Karena di materi-materi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini, gitu ya. Sehingga di bab 2 ini kita hanya mengulas secara garis besar mengenai permintaan, penawaran, serta titik keseimbangan pasar. Yang kedua adalah pendapatan, di mana pendapatan ini bisa dikategorikan sebagai faktor penentu permintaan, karena di dalam suatu kondisi perekonomian masyarakat pendapatannya meningkat, itu akan mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang. Betul tidak? Contohnya, ketika terjadi corona 2 tahun terakhir ini, maka saya pernah ulas bahwasanya banyak perusahaan yang mem-PHK
karyawannya. Usaha yang gulung tikar, usaha yang bangkrut. Ketika itu terjadi, pendapatan masyarakat produk juga akan menurun. Sehingga pendapatan masyarakat ini menjadi faktor penentu dari permintaan. Kemudian yang ketiga, selera konsumen. Di mana ketika kita memiliki selera, masyarakat yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jika di suatu wilayah seleranya terhadap fashion A, maka permintaan barang untuk fashion A akan meningkat. Ini harga barang lain. Teman-teman sudah pernah saya ilustrasikan tentang barang komplementer, di mana sebagai pelengkap barang yang lain. Ada kopi, ada gula, ada gas, ada kompor. Kemudian ada kopi, ada gula juga. Sehingga barang komplementer ini akan mempengaruhi harga barang yang lain. Contoh lain, juga akan meningkat, gitu ya? Iya. Kalau harga dagingnya naik, maka bumbu dapur juga akan naik. Ini yang dimaksud dengan pengaruh atau faktor harga barang lain. Jadi suatu permintaan barang tertentu akan meningkat atau menurun dengan adanya pengaruh faktor yang lain. Contoh lain sekarang apa yang lagi langka? Minyak. Kedelai. Apa? Kedelai, betul. Biasanya ketika kenaikan suatu produk itu akan mengikuti kenaikan produk yang lain, apalagi sudah berhubungan dengan BBM. Ya, kalau minyak sudah langka, bensin ikut langka, lama-lama listrik juga naik. Gitu kan? Sehingga harga barang lain itu akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Tuh, manajemen operasional. Belum ya? Manajemen operasional itu kalau nggak salah di semester 3, di mana teman-teman akan menghitung tentang taksiran, tentang biaya taksiran, tentang orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu belum makan. Benar nggak? Wahyu, udah makan? Belum Bu, saya belum makan, baru makan lontong sama bubur, kan gitu. Karena dia belum makan nasi. Benar nggak? Kamu sudah makan? Belum. Saya belum makan dari pagi, baru makan mie ayam saja sama bakso. Karena mie ayam, bakso, lontong, bubur itu bukan nasi. Sehingga di Indonesia ketika itu terjadi, maka beras menjadi komoditas utama yang bisa meningkat atau menurun berdasarkan jumlah penduduk. Kebayang nggak? Indonesia jumlah penduduknya berapa sekarang? 300.000. Juta, namanya berbeda juta. 300 juta jiwa. Oke. Artinya ketika suatu penduduk itu banyak, maka permintaan terhadap beras itu meningkat tidak? Meningkat. Tapi kalau taruhlah seperti yang saat ini terjadi, perang Ukraina dengan Rusia, bombardir di mana-mana. Amit-amit ya, di Indonesia terjadi itu ketika kelangkaan sumber daya manusianya berkurang, maka permintaan terhadap pembelian suatu barang tertentu dalam hal ini beras akan menurun juga, gitu kan? Itu sehingga kenapa jumlah penduduk ini menjadi faktor penentu dalam suatu permintaan. Kita lihat kurvanya. Nah, ini hukumnya, di mana sama hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik maka jumlah permintaan akan turun. Atau sebaliknya, jika harga turun maka permintaan naik. Karena hukum Oke, kita lihat kurvanya. Nah, cicing wae. Oke, kita lihat di sini. Ketika harga barang itu sebesar Rp6.000, permintaan barang ketika harganya turun lagi menjadi 2.000, permintaannya lebih naik lagi jadi 8.000. Nah, ketika ketika harga barangnya naik menjadi 6.000, permintaannya turun jadi 4.000. Sehingga grafik atau kurva dari permintaan tetap sama seperti dulu, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini yang dikatakan sebagai kurva demand. Kiri atas ke kanan bawah.
Ini kurva permintaan. Itu ya. Kemudian selanjutnya, fungsi kurva permintaan ini memiliki persamaan Q sama dengan A min DT, di mana Q ini adalah jumlah produk dalam permintaan, jumlah permintaannya, kemudian A adalah konstantanya, dan B adalah nilai variabel dari price, dari harga. Ini masih sama. Ini keterangannya. Sehingga untuk memperoleh persamaan kurva permintaan digunakan rumus yang kedua. Saya kira ini di matematika juga sudah saya sampaikan. Kilogram. Biasanya di dalam matematika kita begini, diketahui price pertama Rp5. Jawab dari fungsi permintaan ini, maka kita tidak perlu menyebut supply, di mana jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Itu yang dikatakan penawaran. Kebalikannya, kalau tadi permintaan, kita memposisikan diri sebagai konsumen. Di dalam penawaran kita memposisikan diri sebagai produsen. Kalau produsen bikin usaha itu cari apa? Cari untung, cari laba. Sehingga ketika menjadi posisinya produsen, maka bagaimana caranya kita mengumpulkan laba yang maksimal supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup. Kembali lagi ke konsep dalam ilmu ekonomi terkait mikroekonomi di pekan kemarin, gitu kan? Sehingga kita lihat faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Harga ini setiap orang udah menggunakan teknologi, betul. Orang pengusaha A menjual combro dengan cara diparut biasa. Sampulnya diparut, dibubukkan bumbu, digoreng, sreng, didagangkeun. Penjual B dia menggunakan alat. Dia punya alat, si sampul bisa ngambilin sorangan, kemudian ngebulut-bulutnya bisa sorangan, bahkan sampai di wajan pun penggorengannya beda dengan yang manual. Dia ada teknologi yang lain, dia ada alat lain, maka harga jual combro si penjual A dengan combro si penjual B akan berbeda. Betul tidak? Betul. Ini yang dikatakan sentuhan teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan oleh produsen, maka akan semakin tinggi harga jualnya. Semakin tinggi harga jual, maka penawaran barang tersebut semakin meningkat. Karena perspektifnya adalah kita memposisikan diri sebagai produsen. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan produk, mendapatkan untung yang maksimal. Gitu. Jadi teknologi ini menjadi salah satu faktor yang menentukan penawaran. Ini yang berbeda. Kemudian yang lainnya masih sama. Dan itu apa? Hand sanitizer. Betul ya? Orang jualan hand sanitizer di mana-mana nggak pakai hand sanitizer, gitu kan? Akhirnya apa? Penawaran hand sanitizer meningkat pada saat COVID itu melanda, gitu kan? Itu yang dikatakan sebagai jumlah penjual. Jadi semakin banyak jumlah penjualnya, itu akan semakin meningkatkan penawaran barang tersebut. Jadi untuk penawaran ini masih sama. Jika harga barang naik, di mana ketika harga durian ini Rp1.000, durian yang ditawarkan hanya 10 unit. Tapi ketika harganya menjadi Rp4.000, durian yang ditawarkan menjadi 40 unit. Karena logikanya si produsen kalau menjual lebih banyak dengan harga tinggi, keuntungannya akan lebih berlimpah, kan gitu. Sehingga semakin tinggi harganya, semakin naik harganya, bahkan semakin naik juga jumlah barang yang ditawarkan. Itu penawaran. Oke. Contoh soal. Nih. Rumusnya masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berubah sama sekali. Pada saat harga barang X Rp5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi Rp15, jumlah yang ditawarkan bertambah
menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Kita lihat. Nah, itu kan diketahui nomor 2 P-nya berapa? P1-nya 5 rupiah. P2 nya 15. Q1-nya 5 juga. Q2 nya 5. Yang ditanyakan adalah fungsi dari supply, gitu kan? Sehingga dijawab nilainya ketemu bahwa nilai Q-nya adalah 50 min 2 P. Cara pengerjaannya masih sama. Kita lihat kurvanya. Nih. Dari kiri bawah ke kanan atas. Pergeserannya ke kanan. Biasanya untuk supply ini, untuk penawaran ini, kurvanya di kuadran negatif. Ya, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Bahwa QD ini harus sama dengan QS, maka ini akan menyebabkan equilibrium. Keseimbangan kasar itu terjadi ketika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli menyepakati suatu harga tertentu dengan jumlah barang tertentu. Contoh, saya menjual kerudung 1 kodi 100.000 misalkan. Anda membeli, Bu, 80.000 gitu kan? Anda menawar. Kemudian saya janganlah 90.000 saja. Turun lagi, Bu. Si konsumen nawar naik, si penjual nawar nurun, gitu kan? Naikin lagi jadi 85. Oke, saya sebagai penjual oke juga 85. Jadi terjadi keseimbangan pasar ketika harganya Rp85.000 dengan jumlah 1 kodi kerudung. Ini yang dikatakan keseimbangan pasar, ya. Jadi ini suatu keadaan ketika jumlah barang yang dijual, yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Jadi ada kesepakatan itu. Sehingga di dalam kurva equilibrium ini adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka ini yang dikatakan titik equilibrium. Kita lihat keseimbangan pasar, di mana ketiganya itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi dan bagian dari ilmu ekonomi, dari mikroekonomi yang akan memberikan manfaat terhadap kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita cukupkan, tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Kita akhiri pertemuan pekan ini dengan bacaan hamdalah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita berkualitas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.